Fadilah Nurulaini SPD, asal sekolah saya dari SMP Ar-Rahmah Putri Boarding School Daung, Malang, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 5 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590204950832. Berikut adalah bukti lapor diri saya dan ini adalah KTP saya. Berikut perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Oke, silakan. Attention please. Yes, ready. Before we start, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimanillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, santri Soliha kelas 10A, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ada. Oke, Ayana. Baik, sebelum Ustazah memulai, Ustazah akan mengecek konsentrasi kalian ya. Silakan berpasangan dua-dua. Sudah dapat pasangannya semua? Oke, silakan berdiri ya dan berhadap-hadapan. Silakan sekarang ikuti instruksi dari Ustazah ya. Silakan kalian menggenggam tangan temannya dulu. Ya, menggenggam tangan temannya. Oke. Silakan menentukan siapa yang akan disebut Abu dan siapa yang akan disebut Abi. Nah, silakan ya, sudah menemukan siapa yang Abu, siapa yang Abi. Oke, kita mulai ya, dengarkan instruksinya Ustazah. Kalau Ustazah bilang Abu, maka Abi harus menangkap tangannya Abu. Kalau Ustazah bilang Abi, maka Abu harus menangkap tangannya Abi. Pada suatu pagi di hari Sabtu, Abu mengajak adiknya Abu. Masih ada yang enggak? Ada yang enggak? Tapi sudah banyak ya, sudah kena ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya ya. Sudah konsentrasi? Sudah. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Ada yang pernah dengar? Pasti pernah, gitu ya. Atau mungkin bahkan dari kalian ada yang sudah bisa manajemen waktunya dengan kondisi yang masih baru masuk pesantren. Kira-kira dari kalian ini 28 anak siapa yang sudah bisa memanajemen waktunya? Katakan belum ya? Masih belum ya, karena masih sekitar hampir 6 bulan ini ya menjadi santri kelas 10. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu Ustazah akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Nah, coba diperhatikan
kira-kira pernah nggak kalian merasa tugasnya numpuk, terus belum hafalan, belum setor hafalan, belum mengerjakan tiket di kamar, belum mengerjakan tugas di akademik, pernah nggak? Oke. Terus gimana kira-kira perasaan kalian saat itu? Bingung, capek, apalagi? Pusing. Waktunya terasa kurang nggak kira-kira? Kalau ada lebih dari 24 jam mungkin kalian akan minta waktu yang lebih dari 24 jam itu gitu ya. Bahkan kalau ada hari setelahnya Ahad kalian juga akan meminta hari setelahnya Ahad. Oke. Nah, itu berarti tandanya kalian itu butuh banget gimana sih caranya mengatur waktu. Apalagi kalian di sini sebagai santri yang masih baru punya pengalaman pertama di pondok, gitu ya, harus menyesuaikan seperti apa kondisi dan lain-lain. Oke. Nah, silakan dibuka di lembar LKPD-nya di halaman pertama. Di situ ada tulis manajemen waktu. Silakan kalian dijawab sesuai dengan kondisi kalian, gitu ya. Kuis ini untuk melihat kalian akan benar-benar tahu kondisi kalian. Oh, ini aku beneran masih belum bisa manajemen waktu, atau aku sudah bisa, atau masih perlu ditingkatkan lagi. Silakan dikerjakan sesuai dengan kondisinya. Ada 10 soal. Ada yang ditanyakan dari itu? Kalau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian berikan nilai 3 untuk pilihan jawaban yang kalian pilih itu hampir selalu. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu kalau misalkan ada 7 yang memilih hampir selalu, maka 7 dikalikan 3, ya. Kalau nilai 2 itu untuk jawaban kalian yang menjawab sering. Nilai 1 untuk jawaban kalian yang menjawab kadang-kadang, dan nilai 0 untuk jawaban yang hampir tidak pernah. Jadi setiap soal silahkan diberikan nilainya. Oke, kalau sudah silahkan disimak ya. Ketika kalian nilainya tadi, nilai total dari keseluruhan nomor 1 sampai 10, nilainya itu ada di rentang 0 sampai 15, maka bisa disimak ya di sini. Berpikirlah untuk mulai mengelola waktu dengan baik. Jadi nilainya kalian itu untuk manajemen waktu masih kurang. Untuk di nilai 16 sampai 20 ini kalian sudah bertindak baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa mulai dievaluasi seperti itu ya. Untuk nilai 21 sampai 35 ini berarti sudah masuk dalam kategori yang sangat baik. Nilai 26 sampai 27 kamu sudah benar-benar unggul, gitu ya, sudah luar biasa dalam mengelola waktu. Kalau nilainya 28 sampai 30 berarti jawaban yang diisikan bukan dengan kondisi yang sesuai kondisi kalian saat ini. Ustazah nanti akan menjelaskan materi tentang time management, tipsnya time management, terus seperti apa sih perbedaan antara malas dan menunda, gitu ya. Nanti juga akan Ustazah jelaskan matrix Eisenhower, dan juga ada teknik yang namanya itu time blocking, dan ada teknik Pomodoro. Time management atau manajemen waktu itu adalah keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa produktif
gitu ya, bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan tepat waktu, dengan produktif dan sesuai dengan target. Apalagi ketika tugas-tugas itu menumpuk dan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Untuk mengelola waktu, semua orang pasti butuh yang namanya time management. Apalagi kalian, gitu ya, itu sangat butuh sekali. Karena kalian di sini 24 jam itu sudah harus ada jadwalnya sendiri-sendiri, gitu ya. Kalau kalian masih kesulitan mengatur waktu, maka tugas-tugas yang ada akan sulit dikerjakan sesuai dengan target. Tips manajemen, ini ada beberapa tips manajemen, boleh dicatat ya, boleh dicatat di lembar kerjanya, boleh. Yang pertama, hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Yang berikutnya, buat jadwal kegiatan, lalu dahulukan yang wajib dan tinggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat nih. Misalkan kalian harusnya sekolah hafalan tapi kalian main sama temannya, nah itu kurang tepat gitu ya. Kurangi santai-santai dan jangan terjebak dengan masa lalu gitu ya. Memikirkan hal-hal yang sudah berlalu terus dipikirkan sehingga apa yang harus dikerjakan hari ini terlewat. Belajar fokus pada sesuatu dan niatkan berubah lebih baik. Contoh kasus dia, kamu ada tugas matematika yang dikumpulkan besok pagi, tapi kamu malah memilih belajar pelajaran yang jadwalnya masih 4 hari lagi dikumpulkannya. Kira-kira dari contoh ini tergolong malas apa menunda? Menunda. Oke, kira-kira apa alasannya ya? Karena nggak suka pelajarannya, gitu ya, ini ditunda. Oke. Terus ketika menunda, akhirnya gimana yang kalian rasakan? Pada menyesal karena makin menumpuk gitu ya. Oke. Ada karakteristik malas dan menunda. Kalau malas ini bersifat pasif dan tidak punya kemauan atau keinginan dari diri kalian untuk melakukan aktivitas itu. Contohnya gini ya, kalian banyak rebahan atau mungkin banyak main sama temannya padahal masih punya tugas dan tidak produktif gitu ya. Kalau menunda ini bersifat aktif, artinya kalian masih ada keinginan untuk melakukan aktivitas, tetapi kalian memilih untuk melakukan hal yang lain ketimbang melakukan hal yang harusnya itu kalian lakukan saat ini. Nah, ini ada matriks Eisenhower. Jadi ada 4 bagian. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Itu harus menentukan waktu untuk mengerjakannya, gitu ya. Contohnya misalkan kalian punya tugas yang harus diselesaikan hari Selasa. Nah, maka kalian sudah punya plan, punya rencana kalian harus menyelesaikannya hari apa, gitu ya. Terus yang kedua mendesak dan penting. Itu yang harus dilakukan saat ini juga. Yang berikutnya ada tidak penting dan tidak mendesak. Yang keempat, ini tidak penting tapi mendesak. Contohnya ini, Ana itu adalah seorang ketua kelompok untuk tugas proyek di akhir semester. Sebagai ketua kelompok, Ana tidak perlu mengerjakan semuanya secara mandiri. Untuk itu, saat berdiskusi dengan kelompok, Ana bisa membagi tugas kepada teman kelompoknya yang lain saat mengerjakan tugas. Meskipun Ana sebagai ketua kelompok, seluruh anggota berhak memberikan ide dan masukan atas proyek yang dikerjakan. Aktivitas delegasi ini bisa membuat beban kerja berkurang dan membantu teman-teman yang lain untuk belajar menyelesaikan tugas secara berkelompok dan berkontribusi. Sampai sini sudah paham apa itu delegasi? Oke, jadi kita minta bantuan orang lain. Oke, ini ada beberapa teknik time management ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ini adalah contoh dari time blocking, termasuk yang ini ya, yang to-do list seperti ini. Ini bisa kalian isi harian. Apa-apa saja hari ini yang akan kalian lakukan, silakan kalian isikan di sini. Nah, untuk yang di bagian 1 itu kan sudah ada ya, jam 5 sampai jam 6 itu ngapain. Nah, di bagian bawah di situ ada yang namanya keterangan warna atau tanda. Silakan kalian kasih tanda, boleh. Yang pertama, misalkan jam 5 sampai jam 6 itu kalian aktivitasnya apa? Kalau misalkan kalian itu sholat subuh, terus kalian itu piket kamar, kayak gitu, itu kan merupakan
tanda bahwa itu adalah kewajiban. Jadi time blocking itu kita punya planning jadwal dengan menuliskan kegiatan setiap jam. Seperti yang sudah ada contohnya di LKPD. Silahkan dikerjakan ya untuk membuat jadwalnya. Untuk time blocking ada pertanyaan? Ya. Oh, hari ini. Ya. Kalau ini hari kedua maka besok. Ya. Gitu ya. Hari pertama maksudnya ya. Nah, untuk teknik berikutnya Pomodoro. Yang berikutnya adalah ada hukum Pareto. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Bisa dilanjutkan ya? Oke. Nah, ini ya. Contoh grafiknya seperti ini. Oke, nah sekarang kita buka di LKPD-nya ya. Untuk yang bagian satu tadi yang sudah saya jelaskan, silahkan diisi. Untuk bagian kedua, di situ dari yang sudah kalian buat list di bagian pertama, silahkan kalian total berapa jam kira-kira kalian melakukan aktivitas yang sifatnya wajib, berapa jam kalian melakukan aktivitas yang sifatnya itu istirahat, berapa jam yang kalian lakukan untuk hobi dan waktu luang, dan berapa jam total waktu yang terbuang sia-sia. Kalau sudah, sekarang silahkan berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan nanti dalam masing-masing kelompok itu, kelompok 1 membuat contoh cerita yang penting tapi tidak mendesak. Kelompok 2 membuat cerita yang mendesak dan penting. Kelompok 3 membuat cerita yang tidak penting dan tidak mendesak. Kelompok 4 membuat cerita yang tidak penting dan tapi mendesak. Ya, silakan bertemu dengan kelompoknya. Langsung berbalik saja. Langsung berbalik. Ya. Oke, udah ya. Jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, dan kelompok 4 yang ini. Oke? Ya. Silakan dibuat ceritanya. Yang enggak. Ya, kalau yang kita berikan juga bisa. Buat contoh ceritanya ya. Yang lalu, yang kedua mendesak berarti ceritakan kasus yang
Sudah? Sudah ya? Nanti silakan perwakilan maju menceritakan contohnya. Ya. Kalau sudah, siapa yang siap maju duluan untuk menceritakan? Enggak. Bentuknya. Kelompok 4 boleh maju duluan. Boleh silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Oke teman-teman, sambil mengerjakan, ini ada kelompok 4 yang akan maju untuk menceritakan hasil diskusinya. Oke, kelompok 4 silakan diwakili oleh siapa? Perkenalkan, nama saya Ardana Sunomika dari kelompok 4. Saya akan memberikan contoh kasus tentang tidak penting tapi mendesak. Jadi contohnya itu misalnya kita lagi ada di sekolah belajar, terus tiba-tiba dikabarin kalau misalnya kita harus izin khusus pulang karena ada kakak misalnya nikah gitu. Jadi kita itu minta tolong bantuan ke salah satu teman kelas untuk memberitahu tugas apa aja yang ada di sekolah selama kita izin. Tidak. Oke, betul? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh silakan dulu. Oke. Untuk kelompok yang lain, karena waktunya sudah akan berakhir, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Dan Ustazah ingin nanti ketika pertemuan berikutnya
kalian sudah mengisikan LKPD ini, gitu ya, di setiap tugasnya untuk bagian 1 dan bagian 2 seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Itu ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum diakhiri silakan dituliskan refleksinya dari pembelajaran hari ini ya. Silakan boleh ditulis di lembar LKPD ini di bagian yang kosong itu ya. Yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari materi teknik manajemen waktu ini? Langsung ditulis jawabannya saja. Yang nomor 2, apakah materi yang sudah sampaikan ini dapat membantu kalian untuk melaksanakan manajemen waktu pada kehidupan kalian? Yang terakhir, apakah materi yang sudah Ustazah sampaikan itu bisa mudah kalian terapkan? Sudah? Kalau sudah, nanti untuk hasil refleksinya Ustazah akan baca gitu ya. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan topik manajemen waktu ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah pertemuan kita sekarang sudah berakhir gitu ya. Silakan dipersiapkan untuk mata pelajaran berikutnya. Baik, sebelum diakhiri, silakan boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Attention please. Yes, ready. After we study, let's try together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak kelas 7A. Mohon maaf dari Ustazah, jadi karena Ustazah menyampaikan tadi ada salah kata atau perbuatan. Kita akhiri dan Ustazah ucapkan terima kasih. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.